Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Nah, di video kali ini saya akan membahas proses pembuatan kolom, rangka kolom ya, menggunakan besi seperti ini untuk saya pasang nanti di lantai 2. Nah, ini untuk rangka beton ya, rangka beton untuk kolom, dan ini hasilnya seperti ini setelah jadi, dan nanti saya akan perlihatkan untuk proses pembuatannya. Dan ini untuk ukurannya sebesar bata hebel 7,5 cm ya, untuk nanti saya akan gunakan di lantai 2 ini. Seperti apa untuk prosesnya? Tonton videonya sampai habis. Oke, yang pertama yang harus dilakukan yaitu tentu saja membuat ring begalnya ya, atau besi begalnya. Dan di sini untuk besi begalnya saya menggunakan besi dengan ukuran 6 mm ya. Dan untuk panjangnya ini untuk satu batang untuk besi begal ini yaitu 12 meter ya. Dan teman-teman bisa beli di toko material atau toko besi ya. Dan ini untuk satu batangnya harganya 38.000, dan biasanya beda daerah ini untuk harganya berbeda tapi tidak akan berbeda jauh ya. Oke, dan kemudian ini untuk besi begalnya saya potong 34 cm ya, dan nanti saya akan jelaskan kenapa saya potong 34 cm. Dan ini untuk proses pemotongannya biar lebih cepat seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa ambil 4-5 batang sekaligus, kemudian dipotong bersamaan seperti ini dengan ukuran 34 cm. Dan 34 cm ini ukuran ini pas untuk nanti untuk dikombinasikan dengan bata hebel ya, ukuran 7,5 cm. Oke, setelah besi untuk cincin begalnya terpotong seperti ini ya, dan nanti kita akan bengkokkan. Nah, untuk pembengkokannya saya di sini cukup menggunakan kunci saja. Dan ini untuk malnya ya, untuk jarak malnya yang pertama 10 cm, kemudian yang kedua 5 cm. Nah, ini untuk malnya saya bikin dari potongan besi juga ya, dan saya pasang di kayu seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita ambil satu batang besi yang sudah kita potong tadi yaitu 37 cm seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat 37 cm, kemudian kita pasangkan ke besinya seperti ini atau ke malnya seperti ini. Dan di sini saya bengkokkan menggunakan kunci begel dengan ukuran 6 mili. Oke, yang pertama kita ambil 2 cm dulu, kemudian bengkokkan seperti ini ya. Untuk pembengkokannya harus menyiku 45 derajat. Kemudian yang kedua kita ambil 10 cm nya, kemudian kita bengkokkan juga ya. Nah, seperti ini untuk bengkokannya, perlahan-lahan saja, jangan dilangsungkan ya. Kemudian kita lihat kalau misalkan tidak lurus, kita lurusin dulu seperti ini caranya ya. Setelah lurus, kemudian kita ambil yang ketiga yaitu 5 cm, kemudian kita bengkokkan juga sama, dan kita lihat juga kalau misalkan belum lurus kita angkat seperti ini ya. Oke, kemudian yang keempat kita ambil 10 cm lagi. Nah, dan kita bengkokkan juga perlahan seperti ini. Nah, ini yang terakhir, yang kelima ya, kita ambil 5 cm lagi dan dibengkokkan juga. Nah, seperti ini, dan ini sudah jadi satu ring atau satu begel seperti ini. Untuk nanti kita akan ikat ke besi tiangnya atau kolomnya. Nah, ini untuk lebarnya bisa teman-teman lihat hasil akhirnya 6 cm ya, pas dengan ukuran lebar dari besi hebel. Kemudian ini panjangnya 12 cm, pas dengan ukuran satu papan coran ya. Karena untuk packaging corannya rencananya saya akan menggunakan papan ya. Jadi untuk satu kolom atau satu tiang beton cukup menggunakan satu lembar papan coran saja. Dan di sini saya akan coba ukur untuk potongan hebelnya. Di sini saya punya potongan hebel, kita ukur untuk lebarnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini untuk hebelnya lebarnya, lebar bata ringannya atau hebelnya ini 7,5 cm ya. Nah, sedangkan tadi untuk besinya ini 6 cm. Jadi pas ya. Nanti untuk kolomnya ini tidak akan keluar dari hebelnya, akan rata dengan hebelnya. Apalagi untuk bata ringannya nanti rencananya tidak akan saya plester ya. Jadi ini pas untuk tiangnya tidak akan keluar dari bata ringannya.
Nah, untuk selanjutnya setelah tadi kita selesai untuk membuat besi begelnya atau ring begelnya, sekarang kita akan bikin untuk rangka kolomnya atau rangka tiangnya, rangka betonnya ya. Nah, di sini saya menggunakan besi dengan ukuran 8 mm. Nah, ini untuk panjangnya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan dimensi bangunan teman-teman ya. Nah, kalau di sini saya potong dengan panjang 3 meter ya. Dan untuk satu kolom saya cukup menggunakan 4 batang saja, 4 batang besi dengan masing-masing panjang 3 meter. Jadi jika teman-teman membeli satu batang besi di toko besi atau di toko material dengan panjang 12 meter, cukup untuk membuat satu tiang atau satu kolom beton ya. Dan untuk satu batang besi dengan ukuran 8 mm ini saya beli seharga Rp53.000 ya per satu batang. Nah, kemudian untuk selanjutnya masuk ke dalam tahap perakitan atau pengikatan, dan ini bisa teman-teman lihat ini beberapa besi sudah terikat. Nah, kurang lebih seperti ini untuk proses pengikatannya ya. Saya membuat gawang menggunakan bata merah seperti ini ya, biar mempermudah untuk pengikatannya. Nah, di sini saya menggunakan kawat tali dan dikencangkannya menggunakan tang jepit ya atau kang kakak tua. Dan ini 3 batang besi dengan panjang 3 meter sudah terpasang dan sudah terikat pada besi begelnya. Jadi tinggal satu batang lagi ya, belum kita ikat ke begelnya agar bisa menjadi rangka kolom yang sempurna. Sekarang kita masukkan untuk besi yang terakhir ya. Nah, seperti ini kita masukkan seperti ini sampai ke posisinya sampai lurus ya dengan 3 besi yang sebelumnya terpasang. Nah, kemudian kita putar karena untuk posisi pengikatannya biar lebih mudah ya, jadi bisa diikat di sebelah sini. Dan untuk pengikatannya harus dimulai dari ujung terlebih dahulu ya. Dan ini mohon maaf untuk kameranya terlalu jauh ya. Pokoknya untuk pengikatannya dari ujung terlebih dahulu agar untuk ujung dari besinya bisa sama dengan besi yang lain ya. Jadi jangan dimulai dari tengah dulu ya. Oke, kurang lebih seperti ini setelah semuanya semua besinya terikat ya. Dan ini untuk ukuran kolomnya atau dimensi rangka besinya seperti ini ya. Sekarang kita ukur untuk dimensi tiangnya. Setelah tadi kita ukur untuk dimensi begelnya, sekarang kita ukur untuk dimensi tiangnya. Ini untuk lebarnya 5 cm, kemudian untuk panjangnya ini 10 cm ya. Jadi sangat cocok dan sangat aman ya untuk bata ringan, karena di sini dengan dimensi seperti ini masih banyak ruang untuk coran masuk ya. Nah, sebelum kita pasang untuk rangka kolomnya atau rangka besinya, sekarang kita bikin terlebih dahulu untuk profilnya. Nah, profil ini fungsinya untuk pemasangan besinya atau pemasangan tiangnya bisa lurus ya dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Dan untuk profil ini juga nanti fungsinya untuk benang agar pemasangan bata ringannya pun bisa lurus ya. Dan di sini untuk profilnya saya memilih baja ringan ya. Kenapa saya pilih baja ringan? Karena untuk baja ringan ini untuk ukurannya dimensinya tetap ya, tidak bisa berubah dengan cuaca. Jadi kalau misalkan menggunakan kayu atau menggunakan papan, biasanya untuk posisinya akan berubah ya apabila terlalu lama terkena cahaya matahari ya. Jadi bisa cekung atau bisa cembung untuk bentuk papannya. Sementara dengan baja ringan ini tidak terpengaruh cuaca ya. Jadi ukurannya akan tetap. Karena untuk satu batang baja ringan ini panjangnya 6 meter ya, terlalu panjang. Jadi kita potong menjadi 2 bagian masing-masing 3 meteran ya. Jadi ukurannya nanti sama dengan ukuran rangka tiang yang sudah kita bikin tadi ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, dengan menggunakan baja ringan ini nanti baja ringannya bisa terpakai ya, tidak akan terbuang. Berbeda apabila menggunakan papan ya, setelah dipakai biasanya akan terbuang. Jadi rencananya untuk baja ringan bekas profilan ini nanti saya akan gunakan untuk rangka atap ya. Oke, jadi ini untuk seluruh kolom atau rangka besinya ini sudah kita angkat ke atas semua seperti ini. Juga untuk potongan baja ringannya juga sudah ya untuk profilnya. Nah, di sini untuk besinya ya
Seperti ini untuk hasilnya. Di sini saya akan pasang di beberapa titik ya. Jadi jangan skip videonya karena nanti saya akan kasih tahu cara pasang profil, kemudian cara pasang rangka kolomnya pada rangka kolom yang sudah terpasang pada lantai 1 ya. Nah, sebelum saya pasang rangka baloknya, jadi kita akan pasang profilan baja ringannya dulu dan nanti kita akan pasang di depan ya. Ini titik yang pertama pemasangan profil agar nanti kita tarik ke belakang ya. Dan ini sebelum dipasang kita akan pasangkan dulu pakunya seperti ini ya. Nah, agar mempermudah pemasangan jadi dipasang paku terlebih dahulu baru kemudian dikencangkan pada tembok lantai 1 ya. Nah, ini untuk profil baja ringannya sudah terpasang ya, sudah kita kuatkan, sudah kita paku pada tembok lantai 1. Kemudian ini untuk kemiringannya diukur menggunakan water pass magnet seperti ini. Setelah kemiringannya dapat atau sudah baja ringannya sudah lurus, baru kemudian kita pantek ya menggunakan bambu seperti ini ya. Nah, tapi sambil dilihat untuk water passnya ya. Jadi kalau misalkan water passnya menunjukkan ada kemiringan, bambunya tinggal kita geser sedikit ya. Nah, baru kemudian dikencangkan untuk bambunya. Bisa teman-teman lihat untuk water passnya sudah menunjukkan lurus seperti ini ya. Baru kemudian kita perkuat ikatan bambunya ke baja ringan menggunakan kawat. Nah, agar bambunya mampu menahan beban baja ringan, jadi kita ikat juga menggunakan kawat untuk bambunya ke lantai corannya. Nah, ini kanan kirinya harus ditopang menggunakan bambu seperti ini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sudah lurus ya. Dan kemudian kita akan tarik benang ke belakang. Jadi di belakang kita pasang baja ringan juga ya. Pemasangan profil ini sangat penting ya pada saat pemasangan bata ringan agar nanti untuk proses pemasangan batanya dan pemasangan rangka tiangnya akan lurus. Oke, dan ini bisa teman-teman lihat, ini sekali lagi saya cross check ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ini sudah lurus ya. Sekarang ke samping yang lainnya, ke sisi yang lainnya sama lurus juga ya. Seperti ini, dan ini untuk benangnya sudah terpasang dan sudah lurus ke bagian belakang. Nah, bisa teman-teman lihat ya, sudah lurus banget. Nah, agar tiangnya lurus, jadi ini untuk benangnya kita pasang di atas dan di bagian bawah dari profilnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan pasang untuk rangka kolomnya atau rangka tiangnya. Dan di sini kita harus sediakan besi bagel untuk tiang yang sudah kita bikin tadi. Dan kita akan ukur pada tiang bawah ini ya. Karena ini untuk dimensi tiang bawah ini cukup besar ya, karena dak lantai, jadi dimensinya harus benar-benar kuat. Jadi kita akan ukur seperti ini. Dan nanti kita akan bengkokkan menggunakan pipa besi ya. Nah, caranya seperti ini, cukup ditekuk saja di sini biar cepat penukukannya, biar lebih mudah, biar lebih ringan. Jadi saya pakai pipa besi seperti ini, bekas sebleker motor ya. Nah, baru kemudian kita tahan menggunakan kunci. Nah, karena ini untuk besi yang bawah menggunakan besi yang besar juga, ukuran 10 mili. Jadi kita pakai kunci 10 mili juga. Ditahan seperti ini ya. Untuk posisi kuncinya lurus dengan posisi benang ya, agar nanti untuk tiangnya lurus di benang. Seperti ini, mungkin dari kamera dari samping tidak terlihat lurus ya. Nah, ini kalau belum lurus tinggal ditekuk lagi saja. Nah, kalau dilihat dari atas ini sudah lurus ya. Nah, baru kemudian ini kita tekuk seperti ini ya, kita lurusin juga. Yang penting ukurannya nanti jadi 5 cm ya, seukuran dengan bagel yang tadi ya. Nah, ini tentu saja ini kenapa tiang yang bawah ini besar, karena untuk strukturnya, struktur dak lantai itu harus kokoh ya. Jadi di sini saya menggunakan dimensi yang besar dan menggunakan 6 batang besi juga ya. Nah, untuk 2 batang besinya diikat ke wire mesh ya. Bisa teman-teman nonton untuk proses pembangunan rumah ini ya dari awal. Pada proses pengecorannya sudah saya jelaskan ya cara-caranya. Nah, ini sudah dapat untuk ukurannya, bisa teman-teman lihat ya. Ukurannya sudah dapat, tinggal di adjust sedikit lagi, tinggal di adjust sedikit ya. Ini sudah lurus dengan benang, dan untuk ukurannya sudah kecil ya, sesuai dengan tiang yang akan kita pasang kali ini, yaitu 6 x 12 cm.
Oke, setelah seperti ini baru kemudian kita pasangkan untuk tiangnya, dan ini pastikan untuk tiang yang bawah sudah lurus dengan benang seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk benang ini patokan untuk hebel ya. Nah, sekarang langsung saja kita pasang untuk rangka tiangnya atau rangka kolom baloknya seperti ini. Dan ini pastikan untuk kaki tiangnya berada di bagian dalam di antara tiang bawah ya. Nah, masuk untuk semua kakinya masuk ke dalam dari bagel ya. Bagel yang sudah kita pasang duluan tadi ya. Nah, untuk posisinya kurang lebih seperti ini. Ini sudah berdiri tegak ya. Tinggal nanti kita ikat untuk rangka tiangnya ke tiang bawah ya. Sini untuk pengikatannya saya menggunakan kawat tali seperti ini ya. Dan dikencangkannya menggunakan kakak tua atau tang jepit ya. Dan pastikan di seluruh sudut ataupun sambungan ini terikat dengan baik ya. Dan untuk seluruh konstruksi di lantai dasar sudah saya upload semuanya di channel YouTube ini ya, di playlist Bangun Rumah Murah, atau bisa teman-teman cek untuk seluruh linknya saya simpan di deskripsi video ini ya. Dari mulai boplank, pondasi, kemudian bikin rangka kolom dan balok seperti ini, kemudian pengecoran, pemasangan bata merah, pembuatan tangga dan lain-lain sudah saya upload di channel YouTube ini. Silahkan teman-teman klik playlist yang sudah saya simpan linknya di deskripsi ya. Lanjut ke proses pengikatannya ya, dan di sini untuk tali kawatnya ini 2 lapis ya, dan untuk pengikatannya 2 kali juga. Jadi untuk simpulnya seperti simpul tali mati, tapi untuk ujungnya tidak diikatkan ya, melainkan seperti dikepang rambut ya. Diputar terus sampai benar-benar kencang sampai untuk sisa kawatnya putus. Nah, sekarang lanjut kita pasang tiang yang lainnya, dan untuk proses pemasangannya sama, kita pasangkan dulu begal seperti ini, kemudian kita pasangkan untuk tiangnya, dan pastikan untuk kaki tiangnya masuk ke dalam begalnya ya, berada di bagian dalam begalnya seperti ini. Nah, baru kemudian kita langsung ikat saja, dan pastikan untuk begal pada tiang pun mengikat pada begal rangka tiang bawah ya. Nah, seperti ini. Baru kemudian setiap sudut dan tiap sambungan diikat menggunakan kawat ya. Dan untuk pengikatannya sama, menggunakan 2 lapis kawat ya, dan dikencangkan menggunakan tang kakak tua seperti ini. Nah, jadi kita ambil seutas kawat seperti ini, kemudian dijadikan 2 lapis seperti ini, kemudian kita putar-putar ya, atau kita urilkan, kita kepang, baru kemudian kita ikatkan pada rangka besinya. Nah, saya akan perlihatkan secara dekat ya untuk prosesnya. Dimasukkan dulu ke bagian dalam, kemudian disilangkan ya, dan kemudian dikepang menggunakan tang jepit seperti ini. Nah, terus saja diputar ya sampai nanti untuk kawat talinya putus. Itu sudah menandakan bahwa untuk pengikatannya sudah kencang. Oke, di video selanjutnya saya akan upload proses pemasangan tiang ya, tapi untuk pemasangan tiangnya tidak pas ya, atau tidak mengikuti posisi tiang yang bawah. Jadi kita harus bobok dulu ya, karena ada beberapa dinding atau sekat dinding yang posisinya berubah, tidak pas pada posisi kolom atau posisi tiang bawah. Oke, dan videonya saya akan upload di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.